ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu ikhwatul iman, baik yang ada di masjid maupun di Zoom meeting, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan berkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat yang begitu agung, begitu besar kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taat, nikmat sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang kita lakukan menjadi penggugur dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita, penghindar diri kita dari neraka Allah, dan juga penyebab Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, kita coba melanjutkan di kesempatan pagi hari ini, insyaallah yang kita bahas masih yang berkaitan dengan fikih fikih sirah atau sirah nabawiyah, dan di terakhir pembahasan kita yang berkaitan dengan bagaimana intimidasi intimidasi Quraisy, orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas bagaimana orang-orang Quraisy melakukan penyiksaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Bilal bin Rabah. Kemudian kepada Ammar bin Yasir. Kemudian kepada Khabbab bin Al-Arad. Seluruhnya mendapatkan siksaan-siksaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya pembela, ya. Sementara sahabat-sahabat yang memiliki pembela, memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di kalangan mereka, maka mereka tidak mendapatkan penyiksaan, ya. Kecuali mungkin sebagian di antara mereka yang keluarganya tidak suka, maka mereka pun sama melakukan intimidasi terhadap orang-orang yang masuk Islam di antara keluarga mereka, ya. Salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian juga Mus'ab bin Umair. Nah, ini keluarganya menyiksa mereka, keluarganya mengintimidasi mereka. Ya, itu sebagian kecil di antara gambaran bagaimana orang-orang musyrik ini menyiksa kaum Quraisy, menyiksa orang-orang kaum muslimin, ya. Nah, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemarin sudah kita bahas, tidak ada yang bisa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mau mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki kedudukan yang mulia. Beliau dibela oleh siapa? Abu Thalib, ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin, ternyata ada saja gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Seperti oleh Abu Jahal, Mut'im bin Adi dan lain sebagainya yang melakukan intimidasi kepada Rasul. Nah, dengan cara apa kemarin itu Pak? Melemparkan usus, ya, atau ketuban dari domba atau hewan atau binatang ternak, ya, dimasukkan ke dalam periuk Nabi, ya. Begitu pula usus atau kotoran atau ketuban
unta ya yang ditimpukan kemana? Ke badan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sujud, subhanallah ya. Yang akhirnya Nabi mendoakan ya 7 orang yang tadi ada 7 orang yang mengintimidasi Rasul, beliau doakan satu persatu, disebut satu persatu agar Allah berikan kepada mereka kebinasaan. Ya ternyata Masya Allah seluruh orang yang didoakan Nabi itu seluruhnya binasa di perang Badar nanti ya. Salah satunya siapa? Abu Jahal laknatullah alaihi ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, karena orang-orang Quraisy terus melakukan penyiksaan, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah, melarang kaum muslimin untuk menampakkan keislaman mereka. Jadi para sahabat itu jangan dulu menampakkan keislaman. Yang tadinya mau sholat dan lain sebagainya dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, maka akhirnya mereka melakukan sholat, melaksanakan sholat tidak lagi di depan orang-orang kafir Quraisy, bersembunyi-sembunyi begitu Pak ya. Nah, kemudian di lembah-lembah mereka melakukan ibadah itu. Demikian pula Nabi melarang agar tidak berkumpul bersama-sama kaum muslimin ya, kecuali dalam keadaan sirron, dalam keadaan rahasia. Kenapa? Karena kalau nampak, kalau terlihat, nanti kafir Quraisy itu akan mencegah ya niat Nabi untuk memberikan pengajaran kepada kaum muslimin. Pasti akan dibubarkan, pasti akan diintimidasi, pasti akan dilakukan kekerasan ya oleh siapa? Oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, selanjutnya dakwah Rasul Pak, setelah telah terjadi penyiksaan terhadap kaum muslimin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di rumahnya salah satu sahabat Pak, namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya. Siapa beliau? Di sini saya sebutkan. Nama beliau adalah Abu Abdillah Al-Arqam bin Al-Arqam bin Habib Al-Makhzumi Al-Qurashi. Ini beliau ini Pak masih kerabat Nabi dari jalur ibunya. Siapa ibu Nabi itu? Siapa? Aminah binti siapa? Aminah binti Aminah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwa subhanallah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kenapa jadi ke Sa'ad bin Abi Waqqas ya? Bukan ya. Jadi Al-Arqam bin Abil Arqam ini maksudnya masih saudara, masih ada kaum kerabat dengan Abu Jahal. Dengan siapa? Abu Jahal. Saya tanya Pak, Abu Jahal pamannya Rasul bukan? Pamannya Rasul? Nah ini terkenal di masyarakat. Abu Jahal teh paman Rasul. Yang paman Rasul teh siapa? Abu Lahab. Juga Abu Thalib. Nah ini paman Nabi. Sementara Abu Jahal sama sekali tidak ada ikatan kerabat dengan beliau, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu ya, kabilahnya Abu Jahal itu dengan kabilahnya Bani Hashim ini banyak banyak ada perseteruan gitu. Karena Abu Jahal ini adalah orang Al-Makhzumi. Al-Makhzumi. Jadi Bani Makhzum. Jadi beliau ini salah satunya Al-Arqam bin Abil Arqam ini masih anak muda di sini ya. Berapa tahun? 21 tahun. Beliau dari keluarga terpandang Bani Makhzum. Beliau satu keluarga besar dengan Abu Jahal Bapak Ibu ya. Musuh siapa? Rasul dan juga musuh Bani Hashim. Nah, jadi Bani Hashim itu sekali lagi suka ada masalah dengan Bani Makhzum. Karena Bani Makhzum ini orang yang terpandang atau klan terpandang di Mekah begitu ya. Dan mereka menginginkan kekuasaan yang ada di Mekah ya. Akan tetapi Mekah ini dipegang oleh siapa? Bani Hashim. Ya, maka disitulah suka terjadi gesekan-gesekan begitu. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mengapa dakwah itu dilakukan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ya? Ini salah satunya agar orang-orang Quraisy ini mereka tidak curiga. Kenapa?
Karena tidak mungkin dakwah ini dilakukan di rumah anak muda. Biasanya kan yang memiliki kekuasaan, yang memiliki pengaruh begitu ya, maka akhirnya biasanya dakwah itu atau pertemuan itu dilakukan di tempat yang memiliki pengaruh. Nah akhirnya pemikiran ini ditepis begitu. Akhirnya Nabi SAW melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi lagi di rumah yang tidak akan disangka oleh kafir Quraisy, yaitu di rumah siapa tadi? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, beliau Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Ada yang mengatakan ke-7, ke-8 atau ke-12 ya. Tapi kebanyakan ya di antara ya artinya 10 besar lah orang yang masuk Islam di awal-awal mula kenabian. Masya Allah. Dan beliau Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang seluruh pertempuran itu diikuti oleh beliau. Oleh siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Termasuk perang apa Pak? Badar. Perang apa? Badar. Nanti beliau mengikuti juga perang-perang yang lainnya, perang Uhud, perang Khandaq, Khaybar dan lain sebagainya. Beliau selalu ikut dalam peperangannya, Masya Allah. Ya, nah ini saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kenapa Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Pertama, karena beliau ini masih muda. Berapa tahun tadi Bapak Ibu? 21. 21 teh segede apa? Segede 21 ya. Segede-gede ya. Sudah dewasa ya kalau 21 mah ya. Tapi masih masih ya, mungkin seusia kuliahan lah ya. Kalau sekarang di masjid aja usia kuliah 21 itu masuk ke dalam belum termasuk ke pengurusan DKM. Betulnya Pak ya? Jarang 21 masuk ke pengurusan DKM. Masuknya ke pengurusan apa? Nah, Tarka atau bagian pemudanya lah gitu ya, level 2-nya kan begitu ya. Kenapa? Karena biasanya yang menempati posisi atas itu adalah orang-orang yang jangan sudah sepuh tuh, jangan sudah tua, sudah senior, yang agak sudah senior. Kenapa? Karena sudah punya pengalaman dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena beliau ini masih muda, maka tidak akan terpikir oleh orang-orang Quraisy ini bahwa Nabi memusatkan dakwah di rumah siapa? Seorang pemuda. Ini menepis apa Bapak Ibu berarti? Kecurigaan. Itu yang pertama. Ya, kedua Bapak Ibu, beliau ini tadi keturunan Al-Makhzumi, Bani Makhzum, semarga dengan Abu Jahal, musuh bebuyutan Nabi SAW dan musuhnya Bani Hashim. Nah, maka orang kafir Bapak Ibu tidak akan nyangka bahwa nanti di rumahnya ini akan menjadi tempat dakwah dan penyebaran agama. Jadi tidak akan disangka. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, rumah beliau ini terpencil di dekat Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa itu tempat apa Bapak Ibu? Sa'i ya. Jadi dekat Bukit Sofa. Kalau dulu mungkin agak jauh, sekarang makan tinggal tinggal nyingcap sedikit ya, tinggal keluar sedikit ya. Belah kanan sudah ke Bukit Sofa ya. Dulu agak-agak menjauh begitu ya. Nah, Bapak Ibu, karena terpencil di atas di dekat Bukit Sofa, orang tidak akan curiga bahwa itu tempat yang akan dijadikan markas dakwah. Kenapa? Karena jauh Pak, terpencil begitu. Tidak di tengah-tengah pusat kota lah. Maksudnya pusat kota tuh di dekat Ka'bah, di dekat sana, tapi agak-agak menjauh seperti itu. Maka itulah salah satu strategi siapa? Rasul. Satu lagi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Terus sedikit demi sedikit ternyata banyak orang yang masuk Islam dan mereka datang hadir di rumah siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ya, hingga nanti Bapak Ibu masuknya Umar ke dalam Islam. Nanti insya Allah di tahun keberapa? Ada yang tahu? Tahun 7 Hijriah ya insya Allah. 7 kenabian, nanti beliau akan masuk Islam ya, dan akan mendatangi rumah ini, salah satunya rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ya. Hingga akhirnya ketika Umar bin Al-Khattab masuk Islam, kembali nanti dakwahnya dilakukan secara terang-terangan, Masya Allah. Karena yang datangnya, yang masuk Islamnya siapa Pak?
preman, bukan preman, itu apa namanya? Orang yang ditakuti, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, Masya Allah. Siapa namanya? Umar bin Al-Khattab. Tidak lama Pak setelah masuk Islamnya siapa? Ada yang tahu? Setelah masuk Islamnya paman Rasul. Siapa? Yang dijeruki singa Allah? Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, tidak lama Pak. Jadi berbarengan. Berbarengan itu beriringan. Islamnya dulu Hamzah, kemudian disusul oleh siapa? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu saya ulangi, karena penyiksaan begitu banyak yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, maka akhirnya Nabi melakukan dakwah kembali secara sembunyi-sembunyi. Diajarkan Al-Quran, diajarkan tentang akidah, tentang iman, tentang surga, tentang neraka. Itu kembali di tempat yang sepi, yang sunyi, yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir, yaitu di rumahnya siapa Bapak Ibu? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, ya. Maka ada sekarang itu namanya ada kelompok atau sering atau yayasan atau dinamai dengan nama Al-Arqam gitu ya. Nah, ada yang pernah dengar yayasan Al-Arqam, masjid Al-Arqam ini dari ini Pak. Nama siapa ini? Nama sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Seperti di mana itu tadi, di Garut ya kalau tidak salah, ada sekolahan namanya sekolahan Al-Arqam. Nah, ini adalah mengambil nama dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nah terus menerus dakwah secara sembunyi-sembunyi begitu ya. Dan akhirnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, walaupun dengan sembunyi-sembunyi, tetap saja orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui tentang keislaman orang-orang yang masuk Islam. Akhirnya kembali suka melakukan intimidasi kepada orang-orang yang memang masuk Islam dan memang lemah seperti itu, tetap saja melakukan penyiksaan. Ya, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kembali apa yang menimpa kepada para sahabat Rasul SAW minal bala, ya, berupa ujian, ya. Kemudian sementara Nabi terlindungi, Nabi dalam keadaan aman begitu ya, karena mendapatkan ketentraman, kedamaian atau pelindungan dari Allah, juga dari pamannya siapa? Abu Talib, melalui perantara pamannya siapa? Abu Talib. Nah, kemudian Nabi pun belum mampu Pak mencegah orang-orang kafir Quraisy ini dalam rangka menyiksa orang-orang mustad'afin. Jadi Nabi tidak mampu. Kenapa? Ya karena orang-orang mustad'afin ini orang-orang yang lemah, budak, hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya ini Pak tergantung siapa? Pemajikannya. Bukan pemajikan, majikan. Pemajikan mah istri ya. Majikan tergantung majikannya. Kalau kata majikannya dipukul, maka tidak berani orang lain yang mencegahnya. Kenapa? Karena budak ini milik majikan. Karena di antara hamba sahaya ini Pak, di antara salah satu yang dia lakukan oleh majikan kepada hamba sahaya ini seperti barang. Seperti apa? Barang. Bisa diperjualbelikan. Jadi hamba sahaya ini, misalnya saya punya budak Pak. Nah, kemudian saya jual, nggak punya uang Pak. Dijual itu budak itu untuk mengabdi kepada orang lain. Demikian. Jadi seperti barang. Nah, akhirnya Nabi pun ya karena itu hamba sahaya disiksa oleh kafir Quraisy, oleh majikannya, maka orang lain pun termasuk Nabi tidak mampu untuk mencegahnya, karena itu milik siapa? Milik majikannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pertama beliau diturunkan nanti ya, ada ayat yang turun kata Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam surah surah apa ya yang ke-39 itu, saya lupa lagi.
lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, jadi sekali lagi, orang yang berbuat baik di dunia ini makin nanti akan mendapatkan apa? Kebaikan. Kebaikan di mana? Khususnya nanti di akhirat, ya. Insya Allah di dunia pun nanti akan mendapatkan kebaikan, demikian. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu wasi'ah, luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dan sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala mereka bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Tidak ada hitung-hitungan. Allah berikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang apa, Pak? Sabar. Ya, Masya Allah. Orang-orang yang sabar akan Allah berikan pahala yang sangat besar tanpa perhitungan. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, bukan hanya ada di mana? Di Mekah. Di negeri lain banyak begitu. Silakan datangi negeri-negeri itu, begitu, Pak. Apalagi ketika negerinya itu adalah negeri kafir, yang akhirnya untuk melaksanakan ibadah menjadi sulit. Nah, maka disinilah awal mula perintah apa, Pak? Hijrah. Kemana? Ke Habasyah. Belum, Pak. Belum kemana? Belum ke Madinah. Baru kemana? Habasyah. Habasyah itu di mana ya? Habasyah di Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Ethiopia itu di Ethiopia. Di mana Ethiopia teh? Di Afrika. Nah, di mana? Di Afrika. Negerinya siapa? Sahabat siapa, Bapak Ibu? Salah satunya Bilal bin Rabah. Beliau itu orang mana? Habasyah. Nah, Habasyah ini, Pak, satu negeri di Ethiopia. Dulu ini negeri yang memang besar begitu ya, dan dipimpin oleh orang besar, yaitu Raja apa? Habasyi. Siapa rajanya, Pak? Habasyi. Nama lengkapnya sebetulnya bukan nama lengkap, nama aslinya itu bukan Habasyi. Namanya Ashamah. Namanya siapa? Jadi nanti, Pak, seperti Fir'aun. Fir'aun itu, Pak, bukan nama orang tapi nama julukan atau gelar ya. Jadi raja-raja Fir'aun namanya raja-raja Fir'aun. Raja-raja di Mesir namanya Fir'aun. Tapi Fir'aun ini gelar atau julukan begitu. Nama aslinya ada yang siapa misalnya? Ramses begitu ya. Ada siapa. Itu nama aslinya. Demikian pula di mana di Habasyah. Ada yang mengatakan namanya apa? Raja Habasyi. Nah, akan tapi nama aslinya siapa tadi? Ashamah. Siapa? Ashamah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Seandainya kalian keluar menuju negeri Habasyah, seandainya kalian keluar dari Mekah menuju negeri apa? Habasyah. Fa inna biha malikan, karena di negeri itu ada seorang raja, la yudlamu indahu ahadun, seorang pun tidak dizolimi di situ, Pak. Masya Allah. Jadi negeri yang sangat adil rajanya, Masya Allah. Ya. Kemudian wahia ardus sidikin, dan itu adalah negerinya yang jujur, penuh dengan apa? Kejujuran, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, rajanya apa? Adil, penuh dengan apa? Jadi orang-orangnya jujur, Masya Allah. Rajanya adil, penduduknya jujur, persis seperti negara Indonesia. Insya Allah, ya, Pak. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini orang-orang Habasyah ini orang-orang jujur, Pak, karena mereka beragama apa? Kebanyakan beragama Kristen. Agama Kristen ini agama yang mulia, ya kan ya. Sebelum nanti datangnya siapa? Islam. Kristen itu Masya Allah, Pak, lemah lembut sebetulnya. Orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani itu, agama itu penuh dengan apa? Kelembutan. Penuh dengan kelembutan memang. Karena ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Nabi sebegitu lembut, Pak. Nabi Isa lembut sekali, Masya Allah. Hatinya itu penuh dengan
kelembutan. Ya, maka umatnya pun lembut. Maka di antara mereka biasanya penuh dengan apa? Kelembutan. Nanti ada ayat ya yang mengatakan engkau tidak akan mendapati orang yang lebih lembut daripada orang-orang apa? Nasrani. Orang-orang Kristen itu lembut. Nah, sementara orang yang keras itu siapa? Yahudi mah ya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan orang-orang musyrik itu keras begitu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kata Nabi, hendaklah kalian keluar ke negeri yang penuh dengan kejujuran, rajanya adil, tidak ada seorang pun dizolimi di sana. Masya Allah. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi, sampai kelak Allah akan memberikan kelapangan, sampai tidak ada lagi yang kalian hadapi seperti saat ini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tidak kalian hadapi seperti kondisi saat ini, apa maksudnya? Tenang, karena sekarang dalam keadaan apa? Rasa takut. Kalian dalam keadaan rasa takut, kalian dalam keadaan rasa getir begitu ya, karena takut didolimi oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy, takut diintimidasi, takut dibunuh dan lain sebagainya. Maka nanti Allah berikan kelapangan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan ketenangan. Ya, maka sekarang mah pergi dulu kemana Pak? Ke Habasyah. Ya, Masya Allah. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, akhirnya kaum muslimin keluar Bapak Ibu ya. Sebagian para sahabat Nabi SAW, khususnya orang-orang yang apa tadi mendapatkan penyiksaan, keluar ya. Kemana? Ke negeri Habasyah. Karena mereka takut ya, siksaan begitu ya. Dan mereka lari menuju Allah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah agar betul-betul tenang, tentram. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, fakanat awwala hijratin waqa'at fil Islam, maka hijrah ke Habasyah itu adalah hijrah yang pertama yang terjadi di dalam agama kita, negeri apa? Agama Islam. Jadi ke Madinah itu hijrahnya ke berapa Pak? Hijrahnya ke berapa? Ke berapa? Ketiga ya. Ke berapa? Ketiga. Pertama kemana? Habasyah. Kedua ke Habasyah lagi. Jadi yang kedua itu Pak, nanti insya Allah kita cerita Pak. Jadi nanti yang kedua ini, orang-orang yang hijrah ke Habasyah ini sebagian balik lagi Pak. Kemana? Ke Mekah. Tapi nanti balik lagi ke Habasyah. Nanti kita akan ketahui ceritanya ya. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, tadi turun ayat apa yang bercerita tentang bumi Allah ini luas ya. Maka akhirnya seluruh orang-orang yang lemah di antara para sahabat ya, dan sebagian orang-orang yang memang ingin hijrah begitu, akhirnya meninggalkan kota Mekah. Maka fi Rajab. Nah, bulan Rajab, Pak. Bulan apa? Rajab. Rajab itu sebelum bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban, sebelum bulan apa? Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Tahun kelima kenabian. Tahun berapa? Sanata khamsin minan nubuwah. Tahun kelima. Jadi hijrah ke Habasyah itu tahun 5 kenabian. Tahun 5 kenabian. Maka hijrahlah orang-orang yang awal dari para sahabat menuju Habasyah. Dan itu terdiri dari 12 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Jadi berapa totalnya berarti? 16. 12 laki-laki, 4 perempuan. Ya. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, pemimpinnya, ya, karena kalau kita mau safar gitu harus ada apa? Amir, pemimpin. Ya. Nah, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, di sana dijelaskan pemimpinnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ada yang mengatakan pemimpinnya untuk hijrah ke Habasyah ini Utsman bin Maz'un. Siapa? Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan. Tapi salah satu yang ikut adalah Utsman bin Affan. Demikian. Ya. Nah, Utsman bin Affan ini beliau hijrah juga ke Habasyah dan ditemani oleh Ruqayyah. Ruqayyah itu siapa Bapak Ibu? Binti Rasulillah, putrinya siapa? Rasulullah. Yang dulu nikah dengan siapa? Yang saya sampaikan di pertemuan kemarin itu. Nikah dengan siapa Bapak Ibu? Nikah dengan Pak Arya.
Enggak, Pak Arya menikah dengan orang dengan siapa, Pak? Pak Arya tahu, Pak? Siapa? Anaknya Abu Lahab, Ruqayyah ini. Siapa namanya, Pak? Namanya lupa. Namanya siapa, Bapak Ibu? Utbah. Namanya siapa? Utbah bin Abi Lahab. Itu Ruqayyah. Adiknya Ruqayyah siapa? Istrinya putrinya Rasul. Siapa? Dayanti. Bukan. Siapa adiknya? Siapa ini? Ruqayyah. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Siapa? Zainab. Nah, ada lagi itu mah yang apa adiknya lagi, Pak. Selain Zainab, kakaknya Zainab. Ummu Kulsum. Siapa, Pak? Ummu Kulsum. Ummu Kulsum nikah juga dengan anaknya siapa tadi, Pak? Abu Lahab. Siapa namanya? Utbah kakaknya, adiknya Utaibah. Jadi Utbah nikah dengan Ruqayyah, Utaibah nikah dengan Ummu Kulsum. Tapi karena Nabi SAW ya, ada surat turun tentang Abu Lahab, karena kan Abu Lahab ini mengintimidasi siapa? Rasul. Maka turunlah ayat, maka disitulah akhirnya terang benderang menyatakan permusuhan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya, Pak, menandakan permusuhan itu dengan memerintahkan anaknya menceraikan siapa? Putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa tadi, Pak? Utbah, Ruqayyah diceraikan, Ummu Kulsum diceraikan oleh Utaibah. Ya, maka Ruqayyah ini akhirnya menikah dengan siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, inilah Utsman bin Affan. Nanti Bapak Ibu, Ruqayyah ini meninggal. Suatu saat nanti ya, Ruqayyah meninggal, ya, maka akhirnya Utsman bin Affan itu kembali menikahi putri Rasulullah, Ummu Kulsum. Jadi Utsman bin Affan ini menikahi putri Rasul berapa orang, Bu? 2, Masya Allah. Maka beliau itu, Utsman bin Affan itu digelari apa? Digelari Dzunuraini. Dzunuraini. Pemilik 2 cahaya. Pemilik apa? 2 cahaya. Apa maksudnya? Karena putri Rasul adalah sebagai apa? Cahaya. Ya, dan beliau yang menikahi dua-duanya, yaitu Ruqayyah dan siapa? Ummu Kulsum. Ya. Boleh tidak menikahi adik kakak? Boleh? Boleh tidak, Pak? Boleh kalau yang satunya sudah meninggal. Jangan sampai menikah adiknya, kakaknya masih jadi istri. Itu omongan itu ya. Dan itu tidak boleh karena tidak dilegalisasi oleh Islam. Islam tidak membolehkan menikahi adik dari istri kita. Tidak memperbolehkan, kecuali kalau sudah apa? Cerai atau sudah apa namanya itu? Meninggal suaminya. Istrinya sudah meninggal. Kalau suaminya sudah meninggal mah cuma bisa kawin. Istrinya meninggal, ya, maka boleh dinikahi adiknya, ya, setelah cerai atau apa tadi? Meninggal, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Utsman bin Affan ini, ya, beliau menikahi dengan Ruqayyah dan akhirnya membawa istri beliau itu, ya. Dan Nabi SAW pernah mengatakan terhadap Utsman bin Affan dan istrinya ini, Ruqayyah ini, innahuma awwalu baitin, sesungguhnya keduanya. Siapa keduanya maksudnya, Pak? Utsman dan Ruqayyah, suami istri, Pak. Sesungguhnya keduanya ini, ya, adalah awwalu baitin, rumah yang paling pertama. Maksudnya rumah yang paling pertama tuh yang lengkap, suami dan istri. Karena kan kebanyakan istrinya saja yang apa? Hijrah, atau suaminya yang hijrah. Karena dua-duanya ada yang belum masuk Islam. Walaupun ada juga yang lain masuk Islam. Tapi yang pertama kali kata Nabi SAW yang hijrah fi sabilillah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam adalah Utsman bin Affan dan istrinya. Siapa tadi, Bapak Ibu? Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, beberapa para sahabat tadi, Pak, yang hijrah kepada Rasulullah ke Habasyah tadi, ya, mereka melakukan perjalanan yang tersembunyi, tasallulan, dengan cara apa? Mengendap-endap fi dzulumatil lail, di kegelapan apa? Malam, sehingga tidak disadari oleh orang-orang
kafir Quraisy. Nah, maka Bapak yang semoga Allah muliakan, mereka terus keluar menuju laut ya, karena memang dari Mekah ini kalau mau ke mana Habasyah harus menyeberangi lautan ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mereka menuju pelabuhan ya, namanya Pelabuhan Syaibah. Kemudian alhamdulillah ya, qadarullah, mereka dipertemukan dengan dua perahu, Pak. Dua kapal yang akan menyeberang. Ini dua kapal tijarotain, dua kapal untuk melakukan perdagangan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, di antara kebiasaan dulu orang-orang Arab itu, Pak, juga ada yang melakukan perjalanan dengan apa? Kapal laut. Kan kebanyakannya dengan apa, Pak? Dengan pesawat, dengan apa? Unta begitu ya. Tapi ada sebagian yang sudah modern, yaitu menggunakan kapal laut. Ini yang sudah memang kalau di kita kayaknya sangat-sangat kaya ya. Maka mereka melakukan perjalanannya dengan laut ya. Dan yang akan ditempuhnya perjalanan yang sangat jauh ya, menyeberangi lautan. Ini sangat berat begitu ya. Nah, Bapak Ibu, mereka bertemu dengan dua perahu yang akan berangkat ya. Dan akhirnya kebetulannya akan ke Habasyah, maka para sahabat ini numpang ke perahu yang akan berangkat ke mana? Ke negeri Habasyah ya. Dan akhirnya setelah pergi, orang-orang kafir itu sadar sebagian sahabat tidak ada dan tahu bahwasanya mereka pergi ke mana? Ke Habasyah. Maka mereka mengejar, Pak. Tapi qadarullah, alhamdulillah, perahunya sudah sudah berangkat, sudah pergi, maka tidak ketemu, tidak sempat bertemu. Maka Bapak Ibu, berapa orang tadi Bapak Ibu? 16 orang ini pergilah ke Habasyah sampai di negeri yang penuh keadilan, negeri penuh kejujuran, dan mereka berdiam diri dengan tenang dan damai bersama orang-orang yang baik hati, yaitu orang-orang Nasrani. Ya, demikian ini hijrah ke Habasyah. Nah, Bapak yang semoga Allah muliakan, saya setanggung ya Bapak Ibu ceritakan sedikit lagi. Ketika sudah selesai itu haji hijrah ke Habasyah, suatu saat Bapak Ibu, Nabi pergi ke Masjidil Haram untuk membacakan sebuah ayat ya. Ayat yang beliau sudah bacakan adalah surah An-Najm Bapak Ibu. Surah apa? An-Najm. Terus Nabi membacakan surah An-Najm, dan di belakangnya Bapak Ibu itu diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Banyak orang ya yang ada di sekeliling Rasul, di belakang Rasul itu seluruhnya orang-orang kafir Quraisy ngikutin Nabi kemana, ngapain begitu. Ketika Nabi berada di Masjidil Haram, Nabi membacakan surah apa tadi Pak? An-Najm. Dan mereka menyaksikan, mendengarkan bagaimana lantunan ayat-ayat yang indah yang dibacakan oleh siapa? Rasul. Maka lantunan ayat indah itu Pak didengar oleh mereka dan menyerap ke dalam hati mereka, sehingga mereka itu terpana Pak. Saking nikmatnya mendengarkan lantunan ayat suci apa? Al-Quran. Masya Allah. Ini salah satu Pak kebiasaan Abu Jahal saja. Kebiasaan Abu Jahal itu senang mendengarkan ayat Al-Quran. Senang sekali. Dan orang-orang kafir secara umum itu senang kalau mereka mendengar ayat suci Al-Quran. Nah, ketika Nabi membacakan Bapak Ibu ya di Masjid Haram itu ya, dekat Ka'bah itu, surah An-Najm terus menerus sampai akhirnya beliau membacakan ayat yang ke-26, fasjudu lillahi wa'budu, maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Maka Nabi pun bersujud. Ayat apa namanya itu Pak? Ayat apa? Kalau ada perintah kita baca kemudian sujud. Ayat sajadah. Ayat apa? Sajadah ya. Ada berapa ayat itu teh? Ada berapa? 15. Ada 15 ayat ya. Salah satunya surah apa yang suka baca teh? Al-Alaq. Al-Alaq di akhirnya apa? Wasjud waqtarib ya. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara surah As-Sajdah, ayat Sajdah adalah surah An-Najm ayat berapa tadi? 62, bukan 26, 62. Maka Bapak Ibu, ketika Nabi membacakan ayat yang indah itu, maka Nabi akhirnya apa? Sujud.
Maka ketika Nabi sujud Bapak Ibu ya, orang-orang kafir Quraisy ini mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Karena mereka larut dalam keindahan bacaan apa? Al-Quran, Masya Allah. Ketika Nabi sujud, maka akhirnya mereka pun apa? Sujud. Jadi mereka pun ikut sujud. Seluruh yang ada yang mendengar di Masjidil Haram tadi, bacaan itu, seluruh orang-orang kafir Quraisy sujud seperti sujudnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu semoga Allah muliakan, setelah bangkit dari kubur, setelah bangkit dari apa? Dari sujud, ya, maka akhirnya mereka teh culang-cilung. Apa culang-cilung teh? Saling apa? Saling lirik. Kenapa ya kita sujud? Ngapain kita sujud seperti siapa? Rasul. Padahal kita ngapain kita sujud ya? Maka akhirnya di antara orang-orang tadi, Pak, orang-orang kafir tadi, mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita ini adalah sujud kepada berhala, bukan kepada Tuhannya siapa? Muhammad. Kita ini sujud kepada berhala, bukan kepada Muhammad. Tapi nggak apa-apa sujud, gitu katanya. Jadi artinya menolak kebenaran. Padahal sudah masuk ke dalam hati nurani mereka kebenaran ayat-ayat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, ketika sujudnya orang-orang kafir Quraisy ini tersebar berita ya bahwasanya mereka masuk Islam. Jadi terdengar di kalangan kafir-kafir Quraisy bahwasanya kebanyakan di antara mereka yang mendengar ayat Allah itu, ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi itu, mereka masuk Islam. Dan inilah yang terdengar, Pak, kepada orang-orang yang dimana di Habasyah. Jadi orang-orang yang ada di Habasyah ini mendengar tentang sujudnya orang-orang Quraisy, yang mereka nyangka mereka itu masuk Islam. Jadi hoak gitu Pak ya. Nah, ini tersebar apa? Hoak. Jadi kabar itu sampai kepada mereka bahwasanya orang-orang kafir Quraisy banyak yang masuk Islam. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di antara pandangan orang-orang Muhajirin saat itu di Habasyah, bagaimanapun tenangnya, bagaimanapun indahnya di negeri orang, tetap yang paling baik mah adalah bersama dengan siapa? Keluarga. Bersama dengan apa? Keluarga. Bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan mereka nyangka orang-orang yang dicintai mereka itu, keluarga mereka itu sudah masuk Islam. Maka sebagian orang-orang yang ada di Habasyah, orang sahabat yang ada di Habasyah itu pulang gitu Pak. Kemana? Pulang ke Mekah. Karena rindu bagaimanapun negeri ini nyaman, negeri ini damai, anggar wedah hayang nate di mana Pak? Di kampung sendiri, betul tidak? Dengan keluar. Nah, sekarang keluarga kita sudah masuk Islam. Yuk kita pulang. Begitu Bapak Ibu. Ya, sebagaimana kita Pak, kalau kita pergi safar gitu ya, seindah-indahnya negeri mana misalnya? Negeri indah teh Swiss. Kalau kita sendirian, maka kita akan nikmat sendiri. Kita akan merasa sepi. Dan bagaimanapun ya butuh kepada dekat orang anak, istri, kerabat, begitu Pak ya. Kalau sendirian, apalagi dalam keadaan Lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah Pak ya Lebaran di negeri orang, gitu. Lebaran di kota orang, ini Masya Allah. Apalagi negerinya negeri yang non muslim begitu ya. Negeri muslim aja Pak, seperti di Mekah gitu, di Madinah, begitu lebaran teh juga langsung pengen aduh kupat. Ada di lebaran di Mekah moal aya naon eta teh? Tidak ada kupat. Aduh, kan lebaran mah langsung ngararumpul begitu Pak ya. Kalau di Mekah di Madinah Pak, aduh sendirian gitu. Artinya Pak sepi begitu, Masya Allah. Padahal waktunya Lebaran. Padahal di negeri Islam, maka tidak nyaman kalau tidak bersama siapa? Keluarga. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya para sahabat sebagian di antara mereka akhirnya pulang ke mana Pak? Ke Mekah. Untuk apa? Untuk kembali berdiam diri di mana? Di Mekah.
Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setelah mereka sampai ke mulut Mekah, Pak, ternyata terdapat kabar, ya, sampai kabar bahwa yang demikian itu bohong, hoak gitu ya. Hoak apa namanya itu? Ya, itu ya, hoak. Artinya itu ternyata hanya berita palsu. Akhirnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang kembali ke Mekah ternyata diintimidasi lagi oleh keluarga mereka. Orang yang masuk ke Mekah kembali melakukan apa? Kembali dilakukan apa? Penindasan oleh orang-orang kafir Quraisy. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya nanti kembali lagi hijrah. Kemana Pak? Ke Habasyah. Ternyata dusta, ternyata bohong. Akhirnya yuk kembali lagi kemana Pak? Ke Habasyah. Maka nanti kembali lagi lah para sahabat, ya, pergi kemana Pak? Ke Habasyah. Berapa orang? Nanti insya Allah kita akan mengetahuinya, ya. Di antara juga hikmahnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, mereka pulang ke negeri Habasyah, nanti banyak sahabat yang akan ikut. Ya akan apa? Ikut. Kenapa? Karena mereka tahu, oh ternyata di Habasyah mah penuh dengan ketenangan, kedamaian. Maka orang yang nggak pernah ikut akhirnya menjadi ikut, ya. Salah satunya nanti Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang ikut adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya. Nanti insya Allah kita akan membahas hijrah para sahabat yang kedua ke negeri apa Bapak Ibu? Habasyah. Dan kita akan mengetahui bagaimana cerita tentang kok dimatikan cerita tentang dialog Pak antara Raja Najasyi. Oh ya ya, rajanya itu apa? Najasyi, ya. Yang di Habasyah itu Raja Najasyi. Bagaimana dialog beliau dengan utusan kaum muslimin dan juga utusan orang-orang kafir. Karena nanti Pak ada orang kafir Quraisy yang nyusul Pak. Nyusul ke mana? Ke Habasyah. Untuk apa? Untuk menarik lagi orang-orang yang ada di Habasyah itu. Orang-orang Mekah yang ada di Habasyah itu akan ditarik lagi ke Mekah. Nah, akhirnya mereka membuat sebuah cerita dan membawa hadiah untuk kerajaan Najasyi diberikan begitu, ya. Akhirnya agar kembalilah para sahabat itu kemana? Ke Mekah. Nah, bagaimana ceritanya? Insya Allah kita akan sampaikan di hijrah Habasyah ke berapa Pak? Kedua, insya Allah. Dan bagaimana dialognya? Insya Allah nanti kita akan membahasnya, ya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sedikit, ya, yang ada kaitannya dengan strategi dakwah Rasul setelah dilakukan penindasan, ya. Salah satunya Nabi melakukan dakwah di rumah siapa dakwah Bapak Ibu? Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, yang ada kerabat dengan siapa Bapak Ibu? Abu Jahal, ya. Bani apa namanya itu teh? Bani Adam, ya. Bani Adam. Bani apa? Makhzum. Bani apa? Makhzum, ya. Itu salah satu strateginya. Kemudian Nabi pun memerintahkan hijrah kemana Bapak Ibu? Ke Habasyah, ya. Sehingga hijrahnya ke Habasyah yang dipimpin oleh siapa Bapak Ibu? Utsman bin Affan. Gak apa-apa lah, ya. Utsman bin Affan dan juga istrinya. Siapa istrinya? Ruqayyah. Berapa orang yang datang ke Habasyah? 16. Rinciannya 12 laki-laki, 4 orang perempuan, ya. Tapi kemudian balik lagi. Kenapa balik lagi Pak? Ada hoak, ya. Oh iya Bapak Ibu, saya tanya tadi, berapa bulan apa pergi ke Habasyah? Bulan Rajab. Pulangnya bulan apa? Oh, belum disampaikan, ya. Pulangnya bulan Februari. Bulan apa? Syawal. Bulan apa Pak? Syawal. Jadi hanya berapa bulan tuh? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Berapa bulan tuh? Hanya 4 bulan mereka berdiam diri, pulang dulu ke Mekah karena ada apa tadi Pak? Ada hoak. Tentang apa? Hoaknya?
tentang masuk Islamnya keluarga mereka orang-orang Quraisy. Ternyata hoak, akhirnya mereka hijrah lagi yang kedua. Kemana lagi Bapak Ibu? Habasyah ya. Baik, nanti kita akan bahas yang keduanya ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.